Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Faruq Grogol Tulangan Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban salat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini jamaah sekalian, tanggal 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Artinya apa jamaah sekalian? Tanggal 12 Rabiul Awal tanggal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam rangka kita mengenang, di dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sedikit kita memberikan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah dilahirkan di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah, jamaah sekalian? Karena pada waktu itu Raja Abraha dari Yaman akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya, yang akhirnya dihancurkan oleh Allah lewat burung ababil, yang dijelaskan di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Fil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Lalu Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, jamaah sekalian, yang fokusnya menggembleng tentang akidah, tentang tauhid. Setelah itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu sahabat-sahabat yang dari Mekah disebut sahabat muhajirin, sedangkan sahabat yang dari Madinah disebut sahabat Ansor, sahabat yang menolong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu di Madinah inilah, jamaah sekalian, dakwah Islam meluas sampai ke seluruh jazirah Arab. Bahkan menurut penelitian Rasulullah masih hidup, Islam sudah masuk di Nusantara, yang pada waktu itu Nabi Muhammad bersama sahabatnya membangun nilai-nilai Islam, peradaban Islam untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Nabi Muhammad wafat, jamaah sekalian, umur 63 tahun. Jamaah sekalian yang berbahagia, ketika kita memperingati Maulid Nabi, jamaah sekalian, jangan lupa kita mengingat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ini jamaah sekalian, yakni yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Lah inilah kita berusaha di dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini, jamaah sekalian, berusaha untuk mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad di dalam segala persoalan kita. Baik persoalan pribadi kita, keluarga kita, berbangsa dan bernegara, apalagi di dalam masalah beragama Islam. Kita harus terus berusaha bagaimana Rasulullah mencontohkan, dan ini disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh yang paling baik atau uswatun hasanah. Di antaranya, jamaah sekalian, yang melekat pada diri Rasulullah itu disebut sifat wajib bagi Rasul, yakni ada 4, jamaah sekalian. Yang pertama yakni siddiq. Siddiq itu artinya benar. Benar. Maksudnya apa, jamaah sekalian? Kepribadian Rasulullah itulah kebenaran yang dibawa
kebenaran yang dibela. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang hak, katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Nah, ini salah satu kita mencontoh kepribadian Rasulullah. Oleh karena itu ada di dalam doa itu jamaah sekalian, doa yang luar biasa dan tidak semua orang mampu menjalankan doa ini walaupun dia bisa lafadznya. Karena konsekuensinya harus mengikuti kebenaran walaupun pahit rasanya. Nopo jamaah sekalian doa nipun niku. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ini doa luar biasa jamaah sekalian. Ya Allah, bimbinglah aku ya Allah, kuatkan pada diriku ya Allah bahwa perkara yang benar itu memang bisa kami lihat benar. Sampai di sini banyak orang bisa jamaah sekalian. Allahumma arinal haqqo haqqo, mengetahui kebenaran itu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, dan berilah kekuatan kepadaku ya Allah untuk mampu mengikuti, untuk mampu menegakkan kebenaran. Nah, ini jamaah sekalian yang banyak orang tidak mampu. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa ini. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami semua bahwa perkara yang salah itu memang salah di hadapan kami. Sampai di sini banyak orang yang mampu jamaah sekalian. Tapi warzuqna jtinabah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya, untuk mengingatkannya. Nah, ini jamaah sekalian. Ini senantiasa, semoga dengan doa itu kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua jamaah sekalian, sifat Rasulullah itu tabligh, menyampaikan. Senantiasa kita menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun kamu itu bisanya satu ayat. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Wahai Muhammad, engkau hanya sekedar menyampaikan. Dan ayat ini jamaah sekalian, ketika Rasulullah sedih, bingung, dia berdakwah, gak ada yang menyambut, sedikit saja yang menyambut, bahkan dia dilempari. Akhirnya dia secara manusiawi kesal, sedih. Lalu turunlah ayat wa ma alaina illal balaghul mubin. Hai Muhammad, engkau hanya sekedar menyampaikan. Hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yakni sifat amanah yang dapat dipercaya. Ini jamaah sekalian, ketika kita dipercayai oleh seseorang, hendaknya kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan dinilai oleh Allah itu kebaikan. Begitu juga sekecil apapun akan dinilai oleh Allah walaupun itu keburukan. Artinya sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Oleh karena itu, ketika kita diberi amanat oleh seseorang, hendaknya betul-betul kita melaksanakan sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, sifat Rasulullah itu adalah fatonah, cerdas jamaah sekalian. Apalagi situasi dan kondisi seperti saat ini jamaah sekalian, kita ingat-ingat harus punya sifat fatonah, cerdas. Bagaimana jamaah sekalian? Kita harus pandai mensikapi dan mensiasati. Kita harus pandai mensikapi dan mensiasati
dalam masalah apa saja. Masalah keuangan kita, masalah lingkungan kita, karena memang kondisinya seperti ini. Dan dalam mensikapi dan mensiasati tentang waktu itu juga sangat penting jamaah sekalian. Karena kondisi seperti ini juga kita banyak waktu yang luang. Lah ketika ada banyak waktu yang luang itu jamaah sekalian, kita dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kalimat yang sangat ringan kamu ucapkan, tapi nanti di akhirat di padang mahsyar sangat besar timbangannya. Apa itu jamaah sekalian? Yakni zikrullah, ingat kepada Allah. Inilah jamaah sekalian, ketika kita menjadi seorang yang fatona, orang yang cerdas, senantiasa dalam kondisi waktu apapun, kita jangan lupakan untuk zikrullah, ingat kepada Allah dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat Nabi. Dengan itu nilai kita baik di dunia akan membawa keberkahan yang luar biasa, apalagi di akhirat. Inilah sikap daripada fatona, kecerdasan seseorang itu, sebagaimana sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah jamaah sekalian, di dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita ingat-ingat sifat yang melekat pada Rasulullah. Ada 4, kita bawa di dalam kehidupan kita agar hidup kita selamat dunia akhirat, yakni syidik, tabligh, amanah, dan fatona. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal